Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur senang biasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan saya kenikmatan sehingga saya bisa menyelesaikan yaitu tugas akhir dalam keadaan sehat dan walafiat. Yang terhormat Ibu Ayu Mira Yunita MKom sebagai dosen pengampu mata kuliah Data Mining. Tak kenal maka tak sayang, yang sudah sayang belum tentu kenal, yang pacaran belum tentu aman, maka izinkan saya untuk memperkenalkan. Menizin, saya Ahmad Hairudin dari Universitas Mataul Anwar, Prodi Sistem Informasi, semester 6. Baik, langsung saja ke pembahasan, yaitu linear topik sederhana. Regresi, yaitu nama Ahmad Hairudin, NIM 511230002, semester 6, kelasnya kelas C. Kemudian yang sebelum kita ke pembahasan, yang dimana pembahasan ini kan membahas sesuatu yang harus, sebelum pembahasan kita ke pengertian data mining. Apa itu data mining? Pengertian data mining. Data mining adalah proses menggali, menemukan, dan menganalisis pola hubungan, tren, atau informasi yang dimana yang tersembunyi dari sekumpulan data yang besar dengan menggunakan metode statistik, matematika, kecerdasan buatan, dan teknologi komputer. Data mining bertujuan untuk mengubah data mentah yang jumlahnya sangat banyak menjadi informasi yang bernilai dan dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Kemudian selanjutnya, di era digital saat ini hampir semua aktivitas menghasilkan data seperti transaksi penjualan, penggunaan media sosial, data pendidikan, data kesehatan, dan lain sebagainya. Dan data perbankan, data tersebut akan menjadi kurang bermanfaat jika hanya disimpan tanpa dianalisis. Oleh karena itu, data mining digunakan untuk mengolah dan mengekstrak informasi penting, sehingga kemudian yang terkandung di dalam data tersebut sehingga dapat memberikan wawasan yang berguna bagi individu maupun organisasi. Secara sederhana, data mining dapat diibaratkan seperti kegiatan menambang emas, yaitu dalam proses penambangan seseorang harus menggali dan memisahkan material yang tidak berguna untuk emas yang bernilai tinggi. Begitu pula dengan data mining. Proses ini mencari informasi berharga yang tersembunyi di antara sejumlah besar data yang tersedia. Bagi yang slide yang selanjutnya, tujuan data mining. Tujuan utama data mining adalah menemukan informasi atau pengetahuan baru sebelumnya tidak diketahui. Informasinya tersebut kemudian dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan di akhir, yang dimana yang lebih cepat, tepat, dan efektif sesuai dengan keinginan ataupun penjelasan yang dilakukan. Nah, beberapa tujuan data mining antara lain yaitu memprediksi kejadian di masa depan. Yang pertama, memprediksi nilai siswa berdasarkan jam belajar. Kemudian yang kedua, prediksi penjualan produk pada bulan berikutnya. Nah, kemudian yang terakhir, memprediksi cuaca atau permintaan pasar, seperti itu. Nah, bagaimana? Kemudian yang selanjutnya, regresi linear sederhana adalah metode statistik yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara satu variabel bebas X dan satu variabel terikat. Pada kasus ini, variabel X adalah jam belajar, kemudian variabel Y adalah nilai ujian. Apa tujuannya?
Tujuannya untuk mengetahui seberapa besar pengaruh jam belajar terhadap nilai ujian dan membuat prediksi nilai di masa depan. Nah, kemudian yang selanjutnya, rumus yang digunakan persamaan regresi linear sederhana, Y sama dengan A ditambah BX. Keterangannya, Y nilai prediksi, kemudian X variabel bebas, A konstanta, dan B koefisien regresi. Rumus koefisien regresi Bn sigma XY dikurangi dalam kurung sigma X dan sigma Y, seperti itu. Dan N sigma X pangkat 2 dikurangi sigma X pangkat 2. Rumus konstanta sigma X dikurang B sigma X dan N, seperti itu. Nah, langkah pertama perhitungan manual, hitung sigma X. Untuk mencari nilai sigma X, jumlah seluruh data variabel X jam belajar. Nah, dari mana tabel perhitungan ini? Dari database yang sudah ditentukan di awal, kemudian saya akan mencarinya seperti itu. Nah, sudah teman-teman lihat bahwasanya sigma X sama dengan 1 tambah 1 tambah 3 tambah 4 tambah 5 dan lain sebagainya dan seterusnya. Kemudian setelah ditambahkan hasilnya sigma X adalah 120, seperti itu. Jadi nilai sigma X adalah 120. Hitung sigma Y. Nah, tadi sigma X kemudian sigma Y lagi 50 ditambah 54. Nah, dari mana 50 tambah 54 ini? Dari sigma Y. Nah, sigma Y ini dari 50 dari 54 dan seterusnya sampai 15. N itu adalah 15. 50 tambah 54 tambah 58 5 tambah 60 ditambah 65 dan seterusnya. Nah, hasilnya sigma Y adalah 1093. Nah, kemudian yang selanjutnya perhitungan manualnya tabel perhitungan. Nah, hitung sigma X dan Y, jadi dihitung lagi sigma X dan sigma Y. 50 tambah 108 tambah 174 tambah 240 tambah 325 dan seterusnya sampai hasilnya 1395. Jadi hasilnya sigma X dan Y sama dengan 9607, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya hitung sigma X pangkat 2. Sigma X pangkat 2 sama dengan 1 ditambah 4 ditambah 9 ditambah 16 ditambah 25 dan seterusnya. Jadi hasilnya sigma X pangkat 2 jadi 1240. Jadi N itu apa? 15. Baik, langsung saja ke langkah yang kedua, mencari nilai B. Diketahui N itu apa? 15. Nah, jadi langkah kedua ini setelah kita perhitungkan yang dimana sigma X yang sudah dihitung dan sigma Y sudah dihitung dan seterusnya. Jadi hasilnya N15, kemudian sigma Y 120, sigma Y 1093, kemudian sigma XY 9607, sigma X pangkat 2 1240, seperti itu. Nah, langkah ini yang sudah dilihat bahwasanya B itu sama dengan 15, kemudian 1967 dikurangi 120 1093 dibagi 15 1240 dikurang pangkat 2. Nah, setelah diperhitungkan itu, jadi hasilnya B itu
3,082. Kemudian selanjutnya langkah 3 mencari nilai A. Nah, bagaimana mencari nilai ini? Nilai A ini adalah mencari nilai A. 1093 dikurangi 3,082, kemudian 120, kemudian dibagi 15, ini 15 itu N. Kemudian yang selanjutnya 1093 dikurangi 369 di 84 dibagi lagi 15. Kemudian hasilnya setelah kita dilakukan pencarian itu hasilnya A itu 48,21. Nah, selanjutnya prediksi nilai ujian jika jam belajar 18 jam, persamaan regresi ya 48,21 ditambah 3,021 X, karena yang ditanyakan jam belajarnya. Kemudian 18 jam ini maka X-nya diganti dengan 18. Nah, kemudian harus kita sampaikan, harus kita lakukan perhitungan yang dimana perhitungan ini akan mengacu pada perhitungan-perhitungan yang lain dan sebagainya. Kemudian sehingga bisa dilihat bahwasanya perhitungan sebenarnya di perhitungan ini 3,081 dikali 18 hasilnya sekian, dan kemudian jumlahkan dibulatkan menjadi dapatlah hasil 10103,69. Nah, kesimpulannya adalah setelah tadi diperhitungkan sehingga kemudian setelah hasil perhitungan tadi bahwasanya dapatlah kesimpulan bahwasanya sigma X adalah 120, sigma Y adalah 10093, sigma X Y sama dapat hasil 9607, dan sigma X kuadrat 1240. Jadi nilai A 48,21, nilai B 3,0821. Jadi persamaan regresi predik Y 48,21 dan seterusnya. Prediksi nilai ujian untuk 18 jam belajar 103,69. Nah, setelah tadi perhitungan atau pembahasan yang dapat saya sampaikan, kemudian hasil daripada perhitungan tadi, dapatlah hasil kesimpulan tersebut bahwasanya kesimpulan tadi dapat disesuaikan seperti itu. Adalah yang dimana kita akan menggunakan program yaitu Python. Nah, ini hasil daripada perhitungan yang dihitungkan oleh Python. Kemudian yang kedua, inilah regresi linear yang sederhana, ini grafiknya seperti itu.